Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat datang untuk para pengunjung baru atau mungkin yang sudah bergabung dengan kami untuk menyimak apa yang kita akan kaji pada kesempatan kali ini. Terutama bagi teman-teman kita yang baru berhijrah ya, baru mengenal Islam. Bukan di sini saya sangat memahami Islam atau merasa lebih baik dari orang-orang yang menyimak video ini, tapi di sini hanya sekedar berbagi ya, mungkin sekedar tips atau saran bagi kita yang mungkin baru mengenal Islam. Kami sarankan yang pertama kali untuk kita pahami itu adalah bagaimana kita mengenal Allah. Sedangkan mengenal Allah ini tentu kita membutuhkan pembimbing. Karena dengan adanya pembimbing tersebut kita menjadi lebih terbantu sehingga kita bisa mengenal Allah bukan sekedar melalui tulisan, bukan sekedar melalui pendapat-pendapat, namun merupakan pengenalan terhadap Allah melalui silsilah keilmuan yang benar. Karena ilmu itu turun-temurun secara bersanad atau memiliki rantai yang sambung menyambung dari Allah diturunkan kepada malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan kitab suci Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan pada Nabi Muhammad SAW kepada sahabat, diturunkan lagi pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi berikutnya para ulama hingga sampai ke masa sekarang di mana mereka para ulama adalah pewaris ilmu, yang mana ilmu tersebut merupakan ilmu untuk mengenal Allah, ilmu untuk memahami Allah itu harus seperti apakan atau harus disikapi seperti apa, bagaimana adab kita terhadap Allah, itu adalah hal yang terpenting yang pertama. Sehingga ketika kita terjerumus dalam maksiat, naudzubillah min dzalik, kita bisa mengetahui cara bertaubat dan memperbaiki diri. Begitupun juga ketika kita melaksanakan ketaatan atau kebaikan, kita tidak merasa sombong, kita tidak merasa lebih baik dari orang lain, karena kita sadar bahwa ketaatan dan kebaikan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita pahami di awal. Jadi saran saya di awal adalah temukan guru yang tepat, temukan guru yang benar, yang mengajarkan kita untuk dekat pada Allah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW lebih apapun, bahkan melebihi keluarga kita, harta kita, dan melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Itu yang pertama, mendahulukan Allah, mendahulukan Rasulullah daripada ego atau daripada kebutuhan diri sendiri. Itu yang pertama, untuk mencapai kebahagiaan sejati dan untuk proses hijrah yang benar. Dan itu butuh pembimbing dan guru spiritual. Bagaimana jika belum memiliki? Ya tidak apa-apa, itu adalah proses perjuangan untuk mencari, dan Allah melihat seberapa perjuangan dan usaha kita. Karena bisa jadi mursyid atau guru pembimbing spiritual itu adalah orang yang ada di dekat kita. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi tetangga kita, bisa jadi kiai di kampung kita atau ustadz di daerah kita tidak tahu. Bisa jadi mereka bukan mursyid yang sempurna atau mursyid kamil dalam istilah ilmu tasawuf misalkan. Mungkin mereka bukan mursyid yang sempurna, tapi bisa jadi kehadiran mereka Allah jadikan ada di sekitar kita agar kita lebih mengenal Allah. Meskipun mereka juga bukan orang yang sempurna atau bukan orang yang benar-benar baik. Mungkin masih ada kekurangan atau aib atau kesalahan yang mungkin ada dalam diri mereka. Karena kita semua manusia dan kita semua masih berjuang untuk menuju bagaimana kita beradab atau beretika di hadapan Allah. Jadi iman tuh naik dan turun. Jadi jangan ragu untuk belajar dari siapapun. Jika dia memang mengajarkan kebaikan dan kebenaran, ambil. Namun jika kita sudah menemukan mursyid yang utuh atau sempurna, dalam artian dia hafal Al-Quran, kemudian dia mengajarkan untuk cinta pada Rasulullah SAW, tidak menghujat, kemudian dia sudah benar-benar diakui oleh seluruh masyarakat bahwa dia adalah ahli ilmu, ahli amal, istiqomah di jalan Allah, maka hendaknya kita menyerahkan segala urusan kita pada dia jika kita memang yakin. Namun jika kita belum yakin, ada saran yang kedua, tips yang kedua adalah jaga sholat kita. Ya, jaga sholat kita. Memang kita adalah orang yang banyak salah, banyak dosa, namun kita tetap berkewajiban untuk saling mengingatkan, saling menasihati, meskipun kita juga banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saling mengajak dan cari komunitas yang baik. Cari komunitas yang mana di situ bisa saling mengingatkan, bisa saling mensupport atau memotivasi. Bukan berarti komunitas itu orang-orangnya sempurna, tidak. Tapi di situ ketika ada yang salah atau ada yang kurang, saling menasihati ya. Saling, bukan hanya satu sama lain
atau hanya satu arah ya, tapi saling menasihati, itu yang penting. Cari komunitas yang baik sehingga kita bisa menjaga sholat, itu yang pertama. Menjaga sholat, meskipun kadang kita manusia lalai ya, manusia yang banyak kekhilafan, lupa, malas dan sebagainya, itu adalah perjuangan kita untuk melawan, dan kita semua pun juga sama-sama berjuang untuk itu. Tapi ingat, sholat itu adalah yang paling utama untuk kita jaga, karena ciri-ciri orang yang mengenal Allah itu adalah yang baik sholatnya. Jangan percaya orang yang membahas ilmu tentang mengenal Allah tapi dia tidak sholat, atau bahkan mungkin sholatnya tidak baik, atau meremehkan sholat. Ini sangat bahaya, karena itu adalah ciri-ciri orang yang tertipu merasa mengenal Allah, dan dia justru meninggalkan sesuatu yang sangat penting menurut Allah, sesuatu yang sangat bernilai di sisi Allah. Yang pertama kali dinilai Allah kelak ketika kita meninggal adalah sholat kita, maka itu adalah yang perlu kita jaga. Itu yang pertama. Nanti akan kita kasihkan tips bagaimana agar sholat itu menjadi lebih ringan dan lebih mudah, dan kita menemukan guru yang baik, guru yang benar, sehingga Allah selalu menjaga kita dalam di jalan Allah. Itu nanti ada di akhir video, insya Allah akan kita bahas. Namun yang akan kita bahas yang ketiga ya, yang pertama tadi adalah mengenal Allah dan Rasulullah SAW, sehingga kita mencintainya melebihi diri kita sendiri dan keluarga kita dan harta kita. Yang kedua adalah sholat, saya ulangi lagi, karena itu adalah yang pertama kali nanti dinilai oleh Allah di hari ketika sudah tidak ada lagi yang menolong kita di alam kubur, di alam barzah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita saling mengingatkan adalah mengenai harta ya, mengenai rezeki yang kita terima. Pastikan kita mendapatkan rezeki dari jalur yang halal, meskipun sedikit. Jika itu halal dan berkah, itu adalah lebih baik daripada kita mendapatkan yang haram. Sebanyak apapun itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dan akan membawa keburukan bagi diri kita sendiri. Karena sebenarnya harta yang haram itu adalah seperti kita menimbun api neraka yang tidak akan bisa membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jadi itu. Yang ketiga, harta yang halal. Pastikan kita mencari komunitas yang baik sehingga kita bisa mendapatkan harta yang halal. Bagaimana jika harta kita masih berada dalam lingkungan yang haram? Ya itulah proses kita untuk berhijrah. Mari kita tinggalkan keharaman atau keburukan yang ada tersebut. Ya, karena itu akan menghambat proses perjalanan kita mendekatkan diri pada Allah. Karena harta tersebut bisa menghalangi doa-doa kita juga. Naudzubillah min dzalik. Jadi seperti itu. Sembari menjaga 3 hal yang sangat dasar untuk kita tadi, hendaknya kita memperbanyak doa, memohon pada Allah. Dan doa yang kami sarankan atau kami berikan sebagai tips atau saran untuk para pendengar semua adalah doa yang berada di kitab suci Al-Quran, di surat ketiga ayat 8 ya. Saya ulangi lagi, surat ketiga ayat 8 ya. Jika kita memiliki mushaf Utsmani atau standar ya, itu mungkin akan kita temukan ada di juz 3 di halaman 50 ya, di halaman 50 di baris agak paling bawah ya, tapi tidak paling bawah, agak ke atas sedikit, tapi bagian yang bawah itu ayat 8. Di situ kita akan menemukan sebuah doa yang indah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini wajib kita hafal bagi orang yang baru mengenal Islam, karena ini adalah doa agar istiqomah di jalan Allah, doa agar dijauhkan dari hal-hal yang menyesatkan, doa agar dipertemukan dengan guru spiritual yang mengajarkan pada kebaikan dan kebenaran. Saya ulangi lagi ya, di surat Al-Imran atau surat ketiga ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, yang artinya, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan, maksudnya janganlah condongkan hati kami pada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami petunjuk, wa hab lana, dan anugerahilah kami, min ladunka rahmah, di sisimu kasih sayang yang istimewa yang berasal dari Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi, zat yang maha menganugerahi segala kebaikan dan petunjuk. Itu yang perlu kita pahami, itu perlu kita pelajari ya.
Mari kita sibukkan diri untuk mempelajari doa-doa yang berada dalam kitab suci kita dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW agar iman kita semakin kuat, agar kita istiqomah di jalan Allah. Dan puncak dari agama ini adalah ketika kita kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan berada dalam jiwa yang dibersihkan oleh Allah, hati yang bersih, karena Allah hanya akan menerima hati yang bersih. Ilaman ataullah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang tidak memiliki masalah dengan Allah, hati yang tidak memiliki masalah dengan seluruh makhluk Allah, memaafkan seluruh kesalahan makhluknya dan dimaafkan juga oleh Allah seluruh kesalahan kita. Itu adalah hati yang bersih, yang tidak memiliki rasa iri, rasa dengki, rasa benci, dan tidak memiliki rasa negatif pada seluruh makhluk Allah. Bersih, bebas, merdeka, seperti orang bayi yang baru dilahirkan, tidak membawa dosa, hanya membawa bekal satu, apa itu? Takwa, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekal, berbekallah, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu apa? Menjauhi larangan dan melaksanakan perintah. Itu yang perlu kita jaga sepanjang hidup kita, sehingga kita meninggal dalam keadaan bertakwa, yaitu dalam keadaan sudah meninggalkan maksiat. Minimal kita berusaha untuk menuju itu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Mari kita saling menasihati dan saling mengingatkan, karena saya pun juga seorang pendosa, banyak salah dan banyak khilaf yang mungkin perlu diingatkan dan perlu dinasihati juga. Dan menjalankan perintah Allah, yaitu hal-hal yang disukai Allah. Itulah pentingnya kita mengetahui kitab suci Al-Quran dan mengetahui melalui guru yang tepat, agar kita tahu bagaimana memahami Al-Quran itu dengan baik, sehingga kita bisa mengetahui hal-hal yang disukai Allah dengan Rasulullah SAW dan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Karena bisa jadi yang dibenci kita itu adalah hal-hal yang disukai oleh Allah dan Rasulnya SAW. Dan hal-hal yang kita sukai, kita cintai, bisa jadi itu adalah hal-hal yang mendatangkan murka, mendatangkan ketidaksukaan Allah dan Rasulullah SAW. Itulah ego. Kita harus melawan ego kita. Barang siapa yang mengenal egonya sehingga dia melawan, maka dia akan mengenal Tuhannya. Karena Tuhan selalu berbeda dengan ego. Seseorang jika sudah tunduk egonya, maka dia sudah taat pada Allah, dan itu adalah ciri-ciri orang yang dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan itu adalah ciri-ciri orang yang kelak insya Allah di dunia dan akhirat akan selamat. Semoga kita tidak merasa aman, semoga kita tidak merasa suci, semoga kita tidak merasa sudah baik, dan mari kita terus memperbaiki tobat kita, karena setinggi apapun pencapaian spiritual seseorang, taubat itu adalah fondasi dari segala kebaikan dan kemaslahatan untuk kehidupan di dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika menurut para pendengar video ini bermanfaat, silahkan klik like, ya, subscribe juga, aktifkan lonceng komentarnya agar bisa mendapatkan info-info terbaru, agar kita bisa berdiskusi dan saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Dan silahkan, akan sangat berbahagia jika video ini dibagikan, linknya bisa dibagikan ke saudara-saudara, keluarga, teman-teman, kerabat, ya, sahabat yang mungkin membutuhkan informasi seperti ini, sehingga kita bisa saling menolong, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Kami akhiri, terima kasih. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.